Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilma fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Bagi seorang penuntut ilmu, kita harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu harus memiliki 6 syarat. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji, beliau menyampaikan bahwa hal yang paling utama harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah niat yang sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh harus didasari dengan niat yang tulus ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah yang diharapkan tentunya berhubungan dengan kebahagiaan di akhirat kelak. Selain itu, seorang penuntut ilmu juga harus memiliki niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dirinya dan tentunya kebodohan yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu, seorang penuntut ilmu juga harus memiliki niat yang kuat untuk mendirikan dakwah Islamiyah sehingga agama Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Namun, selain niat yang tulus ikhlas serta bersungguh-sungguh, terdapat lagi 6 syarat utama sebagai modal seorang penuntut ilmu. Syekh Az-Zarnuji telah mengutip syair yang begitu masyhur dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun syair tersebut berbunyi, ala la tanalul ilma bisittatin sa'anbika an majmu'iha bibayanin dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Adapun arti dari syair tersebut adalah, ingatlah, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat berikut. Saya akan memberikan penjelasan secara rinci. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, kemauan. Yang ketiga, kesabaran. Yang keempat, biaya. Yang kelima, bimbingan guru. Yang keenam, waktu yang lama. Nah, adapun yang dimaksud dengan kecerdasan ini adalah yang pertama, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan muhibatum minallah. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan seperti ini adalah seperti orang-orang yang memiliki hafalan yang kuat. Nah, namun ada juga kecerdasan yang kedua, yakni muktasab atau kecerdasan karena usaha kita sendiri. Contohnya adalah seperti mencatat pelajaran, rajin mengulang materi, atau melakukan murojaah, serta melakukan diskusi-diskusi guna memperdalam ilmu kita dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan kita dari orang lain. Nah, syarat yang kedua adalah hirsin. Hirsin artinya adalah kemauan, yakni kesungguhan kita, yang mana dalam hal ini merupakan modal yang paling utama dalam menuntut ilmu. Sehingga terdapat sebuah kata mutiara yang populer di karangan bangsa Arab, yakni man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Yang ketiga adalah wastibarin, yakni kesabaran. Seorang penuntut ilmu harus bisa bersabar, baik ketika sabar dalam belajar, sabar ketika diuji, dan sabar ketika proses pembelajaran itu sendiri. Ujian ini adalah kehidupan. Allah tentunya juga akan memberikan ujian kepada para penuntut ilmu. Namun jika kita lolos menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, insya Allah Allah akan menaikkan tingkat kita dari sebelumnya, insya Allah. Yang keempat adalah bulghatin, yakni biaya. Seorang penuntut ilmu pasti memerlukan biaya atau bekal yang harus dimilikinya dalam mencari ilmu. Sebagaimana kisah-kisah terdahulu, para imam 4 mazhab maupun ilmuwan-ilmuwan muslim, mereka rela dan dengan ridho mengeluarkan banyak harta, bahkan meluangkan banyak waktu mereka, bahkan nyawa sekalipun untuk menuntut ilmu. Itu patut kita teladani dan patut kita contoh, bahwa menuntut ilmu juga memerlukan bekal yang
nantinya tentunya bermanfaat pula bagi diri kita dan bagi orang banyak, insya Allah. Yang kelima adalah irsyadi ustadzin, yakni bimbingan dari seorang guru. Apalagi dalam menuntut ilmu agama Islam, hendaklah kita tidak semata-mata mempelajarinya secara otodidak. Kita harus memiliki seorang pembimbing atau guru, ustadz, muallim, da'i atau syekh untuk membimbing kita memahami satu teks Al-Quran atau hadis. Sehingga melalui syarat ini kita dianjurkan untuk sangat menghormati guru dan memuliakan seorang guru. Sehingga insya Allah dengan kita memuliakan seorang guru, Allah akan memberikan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita. Dan syarat yang keenam adalah tuli zamanin, yakni waktu yang panjang atau waktu yang lama. Jadi tidak mungkin dalam menuntut ilmu kita akan bisa langsung mendapatkan ilmu hanya dalam hitungan jam atau hitungan hari, hitungan minggu atau hitungan bulanan saja, tapi melainkan waktu yang lama untuk dapat benar-benar menguasai sebuah ilmu. Sehingga Imam Baihaqi pernah menyampaikan bahwa tidak mungkin kita akan memperoleh ilmu kecuali kita meluangkan waktu. Bahkan ketika seseorang bertanya kepada Imam Al-Qadhi, kapankah kita selesai menuntut ilmu? Dan beliau menjawab, sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke dalam kubur. Nah, ini berarti sesuai dengan yang sering kita dengar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar, melainkan belajar itu harus senantiasa kita upgrade, ilmu-ilmu baru harus senantiasa kita up to date, sehingga kita menjadi seorang pelajar atau penuntut ilmu yang selalu memperbarui pengetahuan kita sesuai dengan zamannya. Insya Allah, semoga mudah-mudahan kita mampu memahami dan menjalankan 6 syarat utama dalam menuntut ilmu ini, sehingga kita termasuk sebagai hamba Allah yang mendapatkan derajat yang mulia di sisinya. Insya Allah syair dari Ali bin Abi Thalib ini akan terus menjadi pedoman kita dan mudah-mudahan bisa kita turunkan kepada anak cucu kita kelak ketika ia ingin menuntut ilmu. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.